Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Latantia Aviatri NPM 052 dan saya Lia Rosita NPM 082 akan mempresentasikan bab keempat mengenai teori akuntansi yang berjudul Aspek Kelembagaan dalam Pengembangan Akuntansi. Proses pembentukan standar akuntansi atau yang disebut standar setting. Aspek politik cukup dominan karena tarikan beberapa kepentingan baik pihak pemerintah, swasta, maupun profesi akuntan itu sendiri. Aspek bisnis, standar akuntansi akan berkembang seiring dengan perkembangan dunia bisnis. Munculnya transaksi-transaksi bisnis baru yang semakin kompleks menuntut adanya standar akuntansi yang mengatur transaksi tersebut. Yang pertama, penyusunan standar akuntansi di Amerika. Pada periode sebelum 1930, akuntansi di Amerika dikatakan tidak diatur. Tuntutan perlunya standar akuntansi datang dari perbankan dan kreditur lainnya karena merekalah pemakai utama laporan keuangan perusahaan. Pengembangan standar akuntansi di Amerika dalam 3 tahap, yaitu awal pembentukan pada tahun 1930 sampai 1936. Kemudian setelah Perang Dunia pada tahun 1946 sampai dengan 1959. Dan periode modern tahun 1959 sampai sekarang. Kedua, periode pembentukan pada tahun 1930 sampai 1946. Usaha pertama pengembangan standar akuntansi dimulai dengan adanya persetujuan antara American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA dan New York Stock Exchange atau NYSE. Pada awalnya, AICPA berpendapat bahwa penyelesaian terbaik masalah adalah melalui pendekatan, yaitu yang pertama, mendirikan pendidikan kepada pemangku laporan akuntansi yang berkaitan dengan pembatasan laporan keuangan. Kedua, perbankan pelaporan keuangan akan lebih informatif bagi pemakai prosedur akuntansi. Ada 2 kontribusi penting yang dihasilkan. Pertama, keseragaman praktek akuntansi secara signifikan telah mengalami perbaikan. Kedua, kebijakan akuntansi yang dibuat di Amerika dibuat hanya untuk sektor swasta. Yang keempat, periode setelah perang pada tahun 1946 sampai 1959. Pada masa setelah perang, CFP cukup sibuk sehingga secara total ada 18 ARP yang diterbitkan dari tahun 1946 sampai 1959. Walaupun cukup berhasil menghilangkan praktek-praktek akuntansi yang banyak menjadi pertanyaan pada tahun 1930-an. Tetapi strategi ini menimbulkan banyak masalah baru pada akhir tahun 1940-an dan di awal tahun 1950-an. Yang kelima, periode berakhirnya Committee on Accounting Procedure atau CAP. Periode tahun 1957 sampai 1959 merupakan periode transaksi pengembangan standar akuntansi di Amerika. Finansial eksekutif dan para praktisi akuntansi pada perusahaan kecil mengeluh bahwa mereka tidak pernah diminta hearing pendapat mereka terhadap usulan ARPS. Dalam pertemuan tahunan AICPA pada tahun 1957 dibentuk Special Committee of Research Program. Laporan dari komite ini menjadi cikal bakal berdirinya Accounting Principles Board atau APB dan Accounting Research Division. Laporan itu menekankan perlunya riset untuk pengembangan standar akuntansi. Yang keenam, periode modern tahun 1959 sampai 2002. Ada 2 alternatif pengakuan terhadap investment tax credit saat itu, yaitu yang pertama mengakui tax benefit pada saat diterima yang didesain dengan leapfrog method. Yang kedua, mengakui tax benefit selama umur aktifnya yang disebut deferred method. A. Laporan Komite Witt dan Trueblood. Oleh karena kritik terhadap APB bermunculan terus,
Maka dalam bulan April pada tahun 1971, AICPA membentuk dua grup studi, yaitu The Study Group on Establishment of Accounting Principles dan The Study Group on the Objective of a Financial Statement. Rekomendasi komite ini antara lain adalah: pertama, pembentukan Financial Accounting Foundation. Yang kedua adalah pembentukan FASB. Yang ketiga adalah pembentukan Financial Accounting Standard Advisory Council. B. Mekanisme operasional FASB. Struktur FASB mengalami perubahan pada tahun 1977 dan modifikasi perubahan ini sebagai hasil rekomendasi dari struktur Committee of the Financial Accounting Foundation atau FAF. Proses penyusunan standar dimulai dengan melakukan identifikasi masalah. Kemudian dibentuk task force untuk mengeksplorasi segala aspek dari masalah tadi. Hasil kajian berupa discussion memorandum yang mengidentifikasi semua isu dan kemungkinan penyelesaiannya. Selanjutnya, periode setelah skandal akuntansi pada tahun 2002 hingga sekarang. Berbagai kasus skandal bisnis dan accounting fraud yang terjadi di berbagai negara yang melibatkan perusahaan besar seperti Sunbeam, Kmart, Enron, WorldCom, Global Crossing, BCCI, Maxwell, Polypack, dan HIH Insurance menyadarkan badan berwenang untuk melakukan reformasi berkaitan dengan praktik akuntansi. Yang pertama, ada aturan dalam Sarbanes-Oxley Act tahun 2002. Tujuan utama dari XOX ini adalah untuk melindungi kepentingan investor dengan cara memperbaiki akurasi dan reliabilitas disclosure sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Yang kedua adalah The Public Company Accounting Oversight Board. PCOAB bertujuan untuk menyusun aturan tentang pendaftaran dan pelaporan kantor akuntan publik, standar audit, dan standar profesional lainnya, serta inspeksi dan investigasi atas kegiatan kantor akuntan publik. Aturan yang dibuat PCAOB yang ditujukan kepada akuntan publik merupakan kewajiban akuntan publik untuk menilai efektivitas internal kontrol dalam praktik pelaporan keuangan berdasarkan pada kriteria tertentu seperti Integrated Framework yang dikeluarkan oleh The Committee of Sponsoring of the Standard nomor 2 dan didefinisikan sebagai konsep internal kontrol dalam pelaporan keuangan dan mengatur tujuan auditor dalam menilai internal kontrol. Selanjutnya ada standar akuntansi global. Perusahaan yang beroperasi di beberapa negara akan menemui kesulitan dalam memenuhi standar akuntansi di negara-negara tersebut. Perbedaan standar akuntansi ini juga berdampak bagi investor yang harus membandingkan laporan keuangan antar perusahaan dalam rangka memilih investasi yang akan dilakukan. Dalam rangka mengatasi masalah ini, dibentuklah IASC atau International Accounting Standard Committee dalam tahun 1973. Selama tahun 1973 hingga 2001, IASC telah menerbitkan 41 IAESC. Dalam tahun 2001, IASC mengorganisasi dan membuat standar setting body yang dikenal dengan IASB. Tujuan IASB ini adalah mengembangkan standar akuntansi global yang mempunyai kualitas tinggi, dapat dipahami, dan dapat diterapkan untuk membantu para pelaku pasar modal dunia dan pemakai yang lain untuk membuat keputusan ekonomi. Sejak saat itu, IASB mereview kembali beberapa standar akuntansi. Berikut ini merupakan standar yang dikenal dengan IFRS yang telah direview oleh IASB. Yang pertama ada di IASC Foundation, yang merupakan sebuah foundation yang beranggotakan 19 trustees meliputi 6 dari Amerika Serikat, 7 dari Eropa, 4 dari Asia Pasifik, dan masing-masing dari Afrika dan Amerika Latin yang berasal dari latar belakang dan fungsional yang berbeda-beda. Berikut merupakan tanggung jawab trustee. Yang pertama adalah mengangkat anggota Dewan Board
Yang kedua adalah mengangkat anggota IFRIQ dan SAC. Ketiga, mengkaji strategi tahunan dari IASC dan efektivitasnya. Keempat, menyetujui anggaran tahunan IASC dan efektivitasnya. Kelima, mengkaji isu-isu strategis IASC yang akan mempengaruhi standar akuntansi, mendorong IASC dengan pekerjaannya, dan mendorong tujuan penerapan IFRS. Yang keenam, menetapkan dan merubah prosedur operasional untuk Dewan, IFRIQ, dan SAC. B. The International Accounting Standard Board. IASB bertanggung jawab untuk pertama, mengembangkan dan menerbitkan IFRS dan exposure draft, dan kedua, menyetujui interpretasi yang dikembangkan oleh IFRIQ. C. Ada International Financing Reporting Interpretation Committee. IFRIC ini memiliki tanggung jawab pertama, menginterpretasikan penerapan IFRS dan memberikan acuan isu-isu pelaporan keuangan yang tidak dibahas khusus dalam IFRS. Yang kedua adalah mempublikasikan draft interpretasi untuk mendapat tanggapan dari masyarakat. Dan yang ketiga, melaporkan kepada Dewan dan mendapat persetujuan Dewan untuk final interpretasi. Kemudian terakhir ada The Standard Advisory Council. SAC ini mengadakan pertemuan 3 kali setahun dan terbuka untuk masyarakat dengan tujuan pertama, memberikan nasihat Dewan untuk prioritas pekerjaan Dewan. Yang kedua, ada memberitahu Dewan terhadap dampak usulan standar untuk penggunaan dan penyusunan laporan keuangan. Dan ketiga adalah memberikan nasihat kepada Dewan atau kepada trustee. Sekian presentasi dari kami kelompok 7. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh saya, Pratantia Fiatri, dan rekan saya, Lia Rosita. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.